Air adalah sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Rata-rata manusia menggunakan 300-380 liter air setiap harinya. Jumlah itu setara dengan 16-20 galon air minum. Untungnya, kita sebagai manusia tinggal di bumi, di mana 2/3 permukaan bumi atau 71% bumi tertutup oleh air yang sangat penting bagi hidup kita. Akan tetapi, tahukah kamu kalau sebenarnya hanya 2,5% saja dari air bumi yang merupakan air tawar dan hanya 1% saja yang bisa diakses oleh manusia? Jumlah air tawar di dunia pun semakin menyusut karena berkurangnya daerah resapan air dan adanya pencemaran air yang membuat semakin sedikitnya air yang bisa digunakan manusia. Hal ini pun akan mewujudkan bencana berupa kekeringan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan pengelolaan air. Pengelolaan air merupakan bagian dari aksi konservasi air, yaitu upaya pendayagunaan air dan pemanfaatan air secara efisien untuk menghindari penggunaan air secara berlebihan, serta untuk menjaga kuantitas dan kualitas air di bumi ini. Pengelolaan air dapat diimplementasikan dari hal sederhana dan dimulai dari rumah seperti menghemat penggunaan air untuk keperluan rumah tangga, tidak membuang sampah ke sungai, membuat sumur resapan di pekarangan rumah, dan hindari membuat bangunan yang menampung air dengan kuantitas yang banyak seperti pembangunan kolam renang di rumah. Dalam ranah yang lebih luas, konservasi dapat dilakukan dengan membangun banyak daerah resapan air di pemukiman penduduk dan wilayah perkotaan. Daerah resapan air ini dapat berupa tanah lapang yang luas yang ditanami pepohonan, pelebaran sungai, serta pembangunan embung atau waduk. Pembangunan daerah resapan air tidak hanya berguna untuk menjaga kuantitas dan kualitas air untuk keperluan manusia saja, tetapi juga berguna untuk menghindarkan manusia dari bahaya bencana alam seperti banjir. Karena daerah resapan air dapat menyerap air hujan ke tanah, sehingga air yang mengalir tidak menggenang yang akhirnya akan meluap menjadi banjir. Pengelolaan air yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan kehidupan. Manajemen air yang buruk dapat mengakibatkan bencana kekeringan yang kemudian akan menimbulkan bencana-bencana lain seperti kekeringan, gagal panen, kelaparan, konflik karena berebut air, bahkan kematian. Di Indonesia sendiri, menurut data BNPB, setiap musim kemarau selalu ada saja beberapa wilayah yang kekeringan. Terhitung sejak tahun 1815 sampai 2018, kekeringan ternyata adalah bencana keempat yang paling banyak terjadi di wilayah Indonesia dengan 1.875 kasus. Mari kita kelola air dengan baik, bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi juga untuk kesejahteraan anak cucu kita dan semua makhluk hidup di bumi. Jadi jangan sia-siakan air, dimulai dari gaya hidup dengan peduli air.